Nyanyian-nyanyian BNPT soal pesantren dan terorisme berbuntut panjang. Kami tidak tahu apa yang dijadikan dasar oleh BNPT untuk menilai pesantren itu radikal atau teror atau apa. Tetapi menurut saya ingin data itu dibuka saja kalau memang itu valid, sehingga kita nggak bertanya-tanya. Karena kalau kami dari NU itu meyakini tidak ada pesantren kami yang akan terlibat itu. Yang disampaikan oleh Pak Kepala itu jelas kalimatnya, diduga terafiliasi. Kalau data itu sebagai data intelijen, maka konsumsinya harus konsumsi terbatas. Yang namanya terorisme itu adalah orang yang menimbulkan ketakutan, orang yang melakukan tindakan ketakutan di tengah-tengah masyarakat, ya. Pak Nur Wahid setuju ya? Setuju, Pak. Iya. Pak Nur Wahid setuju bahwasanya tindakan teroris ini membuat ketakutan di tengah masyarakat, setuju? Mana yang lebih takut orang di pesantren yang Bapak indikasikan terorisme daripada ketakutan yang dialami oleh saudara kita di Papua dengan KKB ini? 3 hari ini 3 orang tentara nasional Indonesia tewas, ya. Banyak masyarakat yang ketakutan. Pertanyaan saya, mana data yang dikeluarkan oleh BNPT tentang terorisme di Papua? Lembaga-lembaga apa saja yang terkait? Kenapa Pak BNPT hanya mengkaji tentang pesantren yang terindikasi? Padahal di Papua saya baca ya, ada pendeta yang membelikan senjata untuk KKB. Bagaimana itu Pak? Oleh karena itu bagi saya ya, karena negeri ini negeri kita bersama, maka menurut saya kebenaran jangan dimonopoli oleh BNPT. Begitu ya, kita sepakati betul ya apa kriterianya. Bapak tadi bilang ideologi, kemudian organisasi, dana, begitu ya. Pertanyaan saya, ideologi apa saja yang tak boleh berkembang di negeri ini? Kalau bagi saya, ideologi yang tidak boleh berkembang di negeri ini adalah ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Setuju nggak Pak? Kalau ada orang mengembangkan ideologi yang bertentangan ideologi Pancasila di negeri itu nggak boleh. Pertanyaan saya, sekarang ini ideologi yang berkembang di negeri ideologi apa? Nyanyian-nyanyian BNPT soal pesantren dan terorisme berbuntut panjang. PPP tegas minta BNPT melakukan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme diminta mengungkap lebih detail pesantren mana saja yang masuk jajaran 198 terafiliasi gerakan terorisme sebagaimana yang disebut Kepala BNPT Komjen Pol Boy Refli Amar. Permintaan itu datang dari Ketua DPP PPP Ahmad Baidawi. Baidawi mengatakan transparansi data tersebut penting untuk menghindari kecurigaan antar sesama pesantren yang dapat mengganggu keberlangsungan pendidikan di lembaga tersebut. BNPT harus membuka data kepada publik nama-nama 198 pondok pesantren yang dinilai berafiliasi dengan gerakan terorisme, kata Baidawi kepada wartawan Senin 31 Januari 2022. Sekretaris fraksi PPP ini berujar ketidakterbukaan data dari BNPT justru dapat menimbulkan potensi justifikasi publik bahwa pesantren menjadi bibit teroris. Padahal faktanya mayoritas pesantren mengajarkan Islam rahmatan lil alamin, bukan mengajarkan terorisme, kata Baidawi. Menurut Baidawi, dengan BNPT membuka data kepada publik justru berdampak baik, yakni bisa menghindari fitnah di masyarakat terhadap keberlangsungan pesantren. Pesantren sudah ratusan tahun mengabdi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kecerdasan umat jauh sebelum Indonesia merdeka, tandasnya. Penjelasan BNPT menjelaskan soal polemik 198 pesantren yang dicap terafiliasi jaringan teror. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Boy Refli Amar, mengatakan masih menemukan adanya pondok pesantren yang diduga terafiliasi dengan jaringan teroris. Jumlahnya mencapai ratusan pondok pesantren di berbagai wilayah. Ada 11 pondok pesantren yang menjadi afiliasi Jamaah Ansarud Khalifah, 68 pesantren afiliasi Jamaah Islamiyah, dan 119 pondok pesantren afiliasi Ansarud Daulah atau simpatisan ISIS, katanya dalam pemaparan di Komisi 3 DPR Selasa 25 Januari 2022. Di sisi lain juga ada rumah singgah milik jaringan teror di Depok, terdiri dari 10 kontrakan, 2 mobil operasional, 3 buah motor, 3 unit usaha yaitu toko herbal, warung mie bakso, dan ayam geprek. Kemudian ada di Cikampek terdiri dari 30 kontrakan, 2 mobil, 5 motor, 2 unit usaha jahit dan gamis. Di Cilacap ada 3 kontrakan dan 2 motor operasional serta ada di Solo.
Adapun jumlah narapidana terorisme yang ada di Indonesia sebanyak 1031 orang. Bayi merincikan dari total tersebut sebanyak 575 orang diantaranya berada di rumah tahanan dan 456 orang berada dalam lembaga pemasyarakatan yang tersebar di 22 tempat di seluruh Indonesia. Sehingga saat ini total tahanan tindak pidana terorisme dan narapidana tindak pidana terorisme berjumlah 1031 orang, kata dia. Berdasarkan jumlah tahanan napi teroris tersebar, kata dia berada di lokasi Jawa Barat dengan jumlah sebanyak 471 orang. Diikuti dengan jumlah napiter di Jawa Tengah 205 orang, Jakarta 163 orang, Lampung 37 orang, dan Jawa Timur 36 orang.